sudah dihasilkan? 200 cok peci. Itu kalau yang mau pesen itu kemana itu kalau ininya? Nah itu kalau yang mau pesen kita hubungin aja atasan apa? Ke lapas gitu ya? Lapas itu. Dari pihak lapas ya. Berapa dibanderol? Satu peci itu berapa dibanderol harganya? Untuk sementara 75.000. 75.000 ya. Kita namain peci raja. Peci raja. Oh. Dari mana tuh? Ciri khas peci raja itu apa dia yang ditonjolkan di situ? Kita tonjolkan ini motif dari batik itu sendiri. Batik ciri khas Indonesia ya? Indonesia. Mungkin ke depan itu kan ini kan di Muara ini. Mungkin ada yang ditonjolkan dari Kabupaten sendiri atau gimana? Nanti kita bicarakan lagi sama Bapak Kalapas. Cari ciri khas Muara ini ya? Ciri khas Muara ini terutama ciri khas dari lapas ini sendiri. Harganya untuk sementara kita patok harga 75.000 per satu buah. Peci ya? Iya. Kalau pesan? Sini. Iya, terasa sekali Pak. Ini dengan adanya kegiatan semacam ini kita merasa waktu itu sangat ada harganya, ada nilainya dibanding kita ditahan di kamar, ya di ruangan kita beku, jenuh segala macam. Terkadang sama teman-teman itu suka ada perselisihan dengan adanya kegiatan kesibukan ya, ada kesibukan ya. Kita merasa nggak terlalu terbeban. Iya. Andi Fikri ya? Iya. Fikri. Sebelumnya sudah pernah bikin ini peci? Apa ini pertama kali? Ini pertama kali saya mencoba untuk bikin peci berdasarkan pelatihan dari lapas langsung. Oh, ada pelatihannya ya? Ya. Itu bikin pola dari hasil pelatihan ini atau memang ada sebelumnya basic udah bisa jahit? Belum basic dari jahit. Memang dari awal kita diajarin dari sini terus sampai pada akhirnya kita bisa, alhamdulillah sampai sekarang bisa bikin. Sebelumnya apa Fikri? Itu saya kalau mata pencarian tani sebelumnya Pak. Nah, dengan adanya produksi peci ini, apa yang kita rasakan? Yang pertama, saya merasakan bahwa saya punya keterampilan untuk kita nanti kalau saya keluar dari penjara, saya untuk mata pencarian saya ini sebagai bahan modal saya. Buka usaha jahit ya? Ya. Selain petani ya, Ra? Ya, selain petani. Kita sudah promosikan kemarin pada tanggal 26 Januari 2019 untuk Forkopimda sudah menggunakan peci dari Pak Bupati, Kapolres, Ketua PN, terus Sekda, terus Kepala Dinas yang datang dan Kakanwil, kemudian seluruh undangan yang datang kita promosikan, kita kasih pecinya satu persatu dengan harapan bisa menjadi promotor di luar nantinya sehingga kita bisa kebanjiran order, harapannya demikian. Binaan kemandirian di lapas terdiri dari beberapa pokja. Pertama, kelompok kerja pertukangan. Kedua, kelompok kerja kelas. Ketiga, kelompok kerja penkrep berupa kertas. Kemudian kelompok kerja pembuatan peci atau songkok. Nah, untuk kelompok kerja yang mengelola peci atau songkok terdiri dari 7 orang. Jadi artinya awalnya kita berinisiatif mengelola songkok tersebut atau peci adalah mengingat bahan baku yang ada di sekitaran Muara ini mudah didapat. Kemudian kita memiliki mesin jahit walaupun masih manual masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Tentunya dengan tujuan bisa meningkatkan life skill tambahan untuk para warga binaan. Setelah dia keluar nanti dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan memiliki keterampilan tertentu sehingga bisa mendapatkan tambahan income yang bisa untuk keluarga pribadinya dan syukur-syukur bisa mengembangkan keterampilannya ke